Atmaja dari kelompok 1. Muhammad Naufal Raffi dari kelompok 1. Saya Rizal Cahya Ningtyas dari kelompok 1. Secara umum, subjek hukum dapat diartikan sebagai setiap pemegang, pemilik, pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan atau menurut hukum. Dengan kemampuan pemilik, pemegang, pendukung hak dan pemikul kewajiban, maka dari itu tersimpullah adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum. Hubungan-hubungan hukum tersebutlah yang kemudian dapat menciptakan hak dan kewajiban antara pihak yang bersangkutan. Secara umum, yang dipandang sebagai subjek hukum ialah yang pertama, individu atau orang perseorangan atau pribadi alamiah, yakni orang atau individu yang karena sifat alamiah dan sosialnya dengan sendirinya berstatus sebagai subjek hukum. Yang kedua, badan hukum atau reh person, suatu badan atau lembaga yang sengaja didirikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sehingga dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum dan dapat memikul hak dan kewajiban secara mandiri dan terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Berpedoman pada pengertian subjek hukum internasional pada umumnya, dengan mudah dapat kita rumuskan bahwa apa yang disebut sebagai subjek hukum internasional. Dalam arti yang sebenarnya, subjek hukum internasional adalah setiap pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Pada awal mula dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional. Hal ini bisa dimengerti sebab pada masa awal tersebut tidak ada atau jarang sekali ada pribadi-pribadi hukum internasional yang lain daripada yang melakukan hubungan-hubungan internasional. Secara teoritis, subjek hukum internasional sebenarnya hanyalah negara. Perjanjian internasional seperti misalnya Konvensi Palang Merah tahun 1949 memberikan hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu diberikan konvensi secara tidak langsung kepada orang perorangan melalui negaranya yang menjadi peserta konvensi itu. Untuk konvensi adalah Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and National of Other States and the European Convention on Human Rights. Pendirian yang mengatakan bahwa perjanjian internasional hanya berlaku dalam wilayah suatu negara yang menjadi pesertanya setelah yang diundang-undangkan. Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling tua usianya, dikarenakan negara pertama kali muncul sebagai subjek hukum internasional dan baru diikuti oleh kemunculan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Demikian pula, negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama sebab negara dapat mengatur hubungan-hubungan internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat, baik sesama negara maupun subjek-subjek hukum internasional lainnya. Bahkan hingga sekarang pun masih hukum internasional itu masih erat kaitannya dengan negara, adalah yang paling mendukung hak-hak dan memikul banyak kewajiban berdasarkan hukum internasional jika dibandingkan dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Dominannya peran negara dalam hubungan hukum internasional tidak lepas dari keunggulan negara yang memiliki yang disebut itu kedaulatan. Organisasi internasional merupakan organisasi yang dibentuk dan dianggotai lebih dari satu negara yang dibuat dengan sukarela dengan dasar kesamaan tujuannya untuk menciptakan perdamaian dunia dalam tatanan hubungan internasional. Pertama yaitu organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selanjutnya adalah organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik. Contohnya adalah WHO. Dan yang terakhir adalah organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud tujuan global. Contohnya adalah ASEAN. Hukum yaitu Palang Merah Internasional atau ICRC. Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross ICRC memiliki ruang lingkup yang terbatas. Namun, kedudukan PMI diperkuat dengan adanya perjanjian dan konvensi internasional. Mengingat misi PMI adalah untuk kemanusiaan, organisasi internasional ini harus independen dan dilaksanakan tanpa intervensi negara manapun. Palang Merah Internasional adalah organisasi yang tidak memihak, netral, dan independen, yang misinya semata-mata bersifat kemanusiaan, yaitu untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata dan situasi-situasi kekerasan lainnya. PMI juga mempromosikan dan memperkuat hukum humaniter dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. PMI mengatur dan mengkoordinasi aksi kemanusiaan
internasional yang dilakukan oleh gerakan dalam konflik-konflik bersenjata dan situasi-situasi kekerasan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan subjek hukum Tata Suci Vatikan. Vatikan adalah subjek hukum internasional karena diakui oleh negara-negara di dunia dan menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional dan juga anggota pada beberapa organisasi internasional. Tata Suci diakui oleh subjek-subjek hukum internasional lainnya sebagai sebuah entitas berdaulat dikepalai oleh Sri Paus yang dengannya dapat dijalin hubungan-hubungan diplomatik. Negara Kota Vatikan muncul setelah diadakannya perjanjian antara Italia dengan Tata Suci Vatikan itu sendiri pada tanggal 11 Februari 1929 yang biasa kita sebut dengan Lateran Treaty yang mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tata Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan. Poin selanjutnya ada pemberontak. Menurut hukum perang, kelompok pemberontak dapat menjadi hukum internasional jika telah terorganisir, menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan nasibnya sendiri, menguasai sumber daya alam di wilayah yang dikuasainya, dan memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri. Manusia sebagai individu juga termasuk dalam subjek hukum internasional. Masih bersumber dari buku yang sama, diterangkan Da Mukhtar Kusumatmaja Perjanjian Versailles 1919 memuat sejumlah pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrase Internasional.